Saya bergelut di bidang balet sejak umur 3,5 tahun. Dari sejak 3 tahun sampai 17 tahun. Sejak tahun 83, jadi udah kayak berapa ya? Lama banget ya pokoknya, 34 tahun ya. Saya pertama kali masuk di Sekolah Balet Namarina, pimpinan Ibu almarhumah Nani Lubis. Tahun pertama sekali banget balet itu saya belajar sama Ati Ali Hasan, kemudian ada Tante Nani almarhumah, Nani Lubis, terus Kak Maya Tamara, terus ada Miss Dinar Karina, ada banyak guru balet. Sampai belakang saya juga sempat belajar sama Ibu Farida Utoyo. Pertama kali saya belajar balet di sekolah ikut ekskul itu pelatihnya namanya Tobi Lore Pandey. Terus dia bawa saya ke tempat balet ini, terus saya diajar sama Bu Farida. Sebenarnya sih balet bukan untuk anak perempuan, tapi kebanyakan di Indonesia anak perempuan semua. Kalau pas saya ikut masuk balet di sini sih ya emang satu kelas paling ya saya sendiri atau ada berdua, terus keluar masuk, tapi nggak ada yang tetap terus sampai sekarang gitu. Jadi dulu aku waktu masih kecil itu disuruh papi masuk balet. Terus awalnya aku nggak mau nangis-nangis gitu, tapi sampai sekarang aku tekunin jadinya makin suka sama balet. Dan dari ketekunan aku itu aku bisa ngeraih juara 2 waktu lomba di Hong Kong tahun 2013 lalu. Tahun 87 saya pernah ikut juga Ikatan Pelatih dan Pengajar Balet Indonesia bikin, saya juara 1 kelas di bawahnya junior aku lupa. Terus tahun 89 aku juara 1, IPPB juga bikin, Ikatan Pelatih Pengajar Balet itu bikin lagi. Tahun 89 aku juara 1 di kategori solo junior. Kemudian nggak pernah ada kompetisi lagi. Tahun 96 Sekolah Balet Namarina bikin kompetisi balet solo juga. Saya juara 2 kategori solo senior. Kembaran saya adik Aleta juara 1-nya. Maret lalu, jadi aku kan ikut lomba. Terus karena waktu aku ikut lomba tuh aku lihat musuhku kan jago-jago semua kan. Kayak aku awalnya udah ngedown gitu, cuma kata guruku cobalah try the best. Dan akhirnya waktu diumumin aku masuk salah satu finalis dan itu membanggakan sendiri buat aku. Untuk teknik dasar sebagai fondasi untuk setiap gerakan itu ada di perut. Jadi kita harus kunci perut, harus busungin dada sama tegak, kunci lutut. Kalau misalnya teknik dasar itu udah terpenuhi, akan lebih mudah untuk melakukan setiap gerakan. Kalau saya sih, kan tiap orang kan beda-beda caranya, tapi guru tuh pasti biasanya bilangnya kamu harus cari center kamu. Nah kalau saya sih biasanya pertama kali dulu saya latihan, saya di bar pegang satu tangan, terus kakinya satunya naik, passe namanya. Terus rasain kayak ada satu garis lurus dari ujung kaki sama kepala. Jadi garisnya lurus, nggak kayak bengkok-bengkok gitu, pasti susah balance-nya. Terus rasain dari perut ke bawah tuh kita kayak neken ke bawah, tapi dari perut ke atas rasanya kayak naik kayak mau terbang. Jadi kayak kebelah dua gitu, tapi tetap nyambung. Jadi karena kalau balet tuh harus tetap tegak kan. Nah perutnya juga harus tetap dimasukin, dikunci, pantatnya juga tetap kayak masuk gitu. Karena kalau balet nggak boleh, kakinya nggak boleh gini, harus tetap, kalau ngeliat dari samping tuh cuma ada satu garis doang. Apalagi kalau cowok kan beda sama cewek, cowok lebih banyak loncat sama muter. Ada yang namanya tour angler. Tour angler tuh kayak kita muter tapi di udara, jadi kayak loncat terus muter gitu. Ada sih teknik yang harus dikuasain tapi nggak bisa, kayak misalnya assemble tapi sambil tour angler. Jadi kayak satu kaki naik dulu, terus kita loncat, nemuin kakinya ke sini, terus kita muter, tapi berhentinya harus, yang susah itu berhentinya, karena berhentinya nggak boleh kayak kedubrak gitu, segala macam, harus benar-benar rapi berhentinya. Ada juga misalnya untuk pada gerakan tertentu,
misalnya teknik berputar atau pirouette. Kira-kira mungkin orang mikir mereka kok nggak oleng ya ketika mereka berputar dan jumlah putarannya juga banyak. Itu kunci ada di fokus pada pandangan mata. Jadi pandangan mata kita terfokus pada satu titik. Jadi ketika kita berputar, kita nggak oleng dan setelah selesai berputar kita bisa tegap lagi atau misalnya ngelanjutin gerakan yang lain. Untuk beberapa teknik mungkin saya agak kurang karena kehalang di masalah tulang saya yang skoliosis. Untuk beberapa gerakan yang misalnya diperlukan badan yang lurus hadap ke depan. Jadi kalau misalnya badan lurus ke depan, sedangkan skoliosis saya miring. Jadi saya coba untuk lurus pun tetap terlihat miring. Dulu lutut aku pernah geser gara-gara balet. Jadi waktu lagi praktis itu aku salah loncat. Jauh saya salah jatuh pas abis loncat. Terus itu bikin lutut aku geser dan itu sakit banget. Waktu itu lutut aku geser dua-duanya. Jadi waktu aku pirouette, jadi lutut aku tuh kegeser. Aku juga tiba-tiba jatuh gitu, awalnya nggak kerasa, pas udah berdiri kok nggak bisa bangun gitu, kayak apa sih, kayak gimana ya, kayak nggak punya lutut gitu loh. Iya, tiba-tiba mati rasa gitu. Dulu aku kan sempat sekolah di Amerika dan itu baru sebentar banget, baru 8 bulan, tahu-tahu Indonesia kena krisis moneter. Nah, habis itu ya terpaksa mesti pulang lah ya ke Indonesia. Terus itu sempat frustasi kayak yang kenapa sih kita milih balet? Maksudnya di Indonesia nggak bisa maju juga, nggak ada ballet company. Terus jadi kayak yang begitu pulang dari Amerika kayak yang kenapa ya bodoh sekali kita berdua milih balet, terus kayak yang sedih yang 2 bulan sampai berhenti balet, kayak nggak kepengen balet sampai akhirnya badannya sendiri dan orangnya sendiri yang nggak happy, akhirnya balik ke balet. Nah belakangan kayak melihat teman-teman yang kerja yang biasa bukan di kesenian tuh kayaknya yang wah gila hebat banget ya, dia sukses sekali, punya tingkat kerjaan dan pemasukan yang super duper besar. Kadang-kadang suka kayak yang ya kenapa milih balet ya gitu, kayak uangnya nggak terlalu ekstravaganza yang gimana gitu, tapi akhirnya balik ke aku lebih seneng nggak terlalu punya duit tapi happy daripada duitnya banyak tapi kayaknya hidupnya kayak dibebani sama kerjaan apalah segala itu. Kayak aku lebih kayak ya udahlah ya, semua ada yang happy ada, maksudnya ada plus minusnya gitu. Justru balet ini yang ngebangun diri saya, ngebangun karakter saya sampai saya pada saat hari ini. Karena saya belajar balet, saya jadi koordinasi tubuhnya lebih baik, postur tubuh lebih baik dari teman-teman saya yang nggak ikutan balet. Disiplin diri, karena banyak teknik yang harus dilakukan di badan kita kalau jadi penari balet, kayak ya itu kalau kita nggak ada disiplin diri pasti nggak kejadian lah ya postur yang baik untuk baletnya. Terus kerjasama, karena kita mesti kerjasama dengan penari balet yang lainnya waktu buat pertunjukan nari bareng-bareng, itu sih. Pertama kali saya belajar balet dan pas saya balet, setelah beberapa kali balet, saya ngerasa kayak gue harus di sini nih, kayak tiba-tiba muncul aja gitu kayak perasaan
begitu nari tuh kayak semua masalah hilang, terus ngerasa enjoy banget pas nari. Itu nggak terlupakan sampai sekarang, makanya saya terus balet. Balet di Indonesia sih udah mulai berkembang sih sebenarnya, walaupun emang lumayan ketinggalan dibanding di negara lain. Kayak contohnya di Asia aja, kita dibanding Singapura aja masih beda jauh, dibanding Korea apalagi. Mungkin karena nggak semua orang yang di dunia balet bisa hidup dari beneran cuma balet kalau di sini. Mereka pasti mereka harus kayak kuliah atau cari kerja tempat lain sambil balet. Tapi kalau kayak di Singapura, apalagi Korea, mereka bisa dengan balet doang, jadi penari doang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Indonesia itu masih kurang karena media masanya juga kurang, terus kurang dihargai juga, nah itu juga. Menurut aku sendiri, balet di Indonesia udah mulai berkembang ya semenjak udah ada berdirinya Indonesia Dance Company yang menampung profesional dancer dan balerina di Indonesia. Jadi menurut aku sendiri, pemerintah juga udah mulai melirik tentang balet ini. Pastinya sih sangat berpotensi untuk berkembang. Karena saya yakin penari balet muda yang akan diapresiasi, mereka akan membawa nama Indonesia di balet ke panggung dunia. Harapannya terhadap penari balet Indonesia nggak cepet puas pastinya. Terus selalu belajar terus, jangan berhenti belajar. Jadi kalau ada workshop, either di dalam negeri, pendek atau panjang, atau kalau bisa di luar negeri lebih baik dengan guru-guru yang lebih bagus lagi. Terus sering-sering nonton pertunjukan balet atau pertunjukan tari apapun sebenarnya, pertunjukan kesenian apapun, itu pasti akan memperkaya kita sebagai calon performer. Karena passion. 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 Karena passion.